Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini di bulan literasi PBK, saya akan memberikan informasi atau pemaparan terkait dengan produk multilateral. Jadi sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan multilateral kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman ataupun masyarakat yang masih bingung kayak gitu ya terkait dengan produk multilateral. Nah, dengan adanya kesempatan kali ini saya harapkan teman-teman udah nggak bingung lagi nanti ya gitu. Oke, jadi saat ini memang kalau kita bicara produk multilateral itu masih banyak sekali masyarakat ataupun teman-teman yang masih belum mengetahuinya. Karena kebanyakan masyarakat ataupun teman-teman ataupun investor ataupun trader, mereka lebih banyak melakukan transaksi bilateral. Jadi kalau kita bicara transaksi di Indonesia saat ini itu ada beberapa tipe. Yang pertama mungkin yang mungkin sudah sangat familiar, yang pertama adalah transaksi bilateral atau bisa disebut juga transaksi sistem perdagangan alternatif atau SPA. Lalu yang keduanya adalah sistem transaksi multilateral. Nah, ini mungkin yang akan saya bahas. Nah, lalu yang ketiganya juga itu ada tipe transaksi di mana transaksinya itu disalurkan ke luar negeri atau ke bursa luar negeri. Nah, itu disebutnya adalah produk PALN. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menginformasikan terkait transaksi multilateral itu sendiri. Jadi, bedanya dengan transaksi bilateral, itu adalah kalau transaksi bilateral itu transaksinya dilakukan di luar bursa. Nah, tetapi kalau transaksi multilateral itu adalah transaksinya dilakukan ataupun terjadi itu di dalam bursa itu sendiri. Nah, alurnya seperti apa sih ketika kita melakukan transaksi multilateral itu ya? Jadi kalau transaksi bilateral itu sebenarnya tidak melibatkan dengan adanya bursa. Tetapi kalau transaksi multilateral itu melibatkan bursa. Nah, makanya alurnya itu sendiri adalah ketika nasabah itu memiliki atau membuat account di sebuah pialang ya. Selanjutnya ketika mereka melakukan transaksi, maka pialang tersebut itu akan meneruskan transaksinya itu langsung ke dalam bursa. Jadi setiap pembeli ataupun penjual mereka itu akan langsung bertemu di dalam bursa. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana transaksinya itu adalah transaksi saham, nah seperti itulah yang dimaksud dengan transaksi multilateral. Jadi semua pembeli ataupun penjual mereka akan ketemu secara langsung di dalam bursa itu sendiri. Nah, tentunya ketika kita bertemu di dalam bursa antara penjual dan pembeli, nah kita tidak akan pernah mengetahui siapa yang menjadi lawannya itu tadi. Contoh misalnya saya melakukan transaksi beli, nah yang melakukan jual siapa? Nah itu kita tidak akan pernah mengetahui itu. Tapi itu terjadi secara sistem atau matchingnya itu di dalam bursa itu sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan transaksi multilateral. Jadi ketika alurnya itu dari nasabah kemudian ke pialang, kemudian pialang akan meneruskan transaksinya ke dalam bursa. Nah itu terjadi yang namanya sebuah transaksi atau matching kayak gitu. Tetapi ketika kita transaksinya itu di luar bursa atau transaksi bilateral, itu transaksinya dari nasabah kemudian ke pialang, lalu dari pialang itu nanti akan diteruskan ke pedagang. Nah, jadi ketika transaksi bilateral itu yang menjadi lawan transaksi dari nasabah itu akan selalu berhadapan atau yang menjadi lawannya adalah dari pedagang itu sendiri. Jadi sangat berbeda ya antara transaksi bilateral dengan transaksi multilateral. Jadi simpelnya kalau misalnya masih bingung apa sih multilateral? Jadi multilateral itu adalah semua transaksi yang terjadi di dalam bursa itu sendiri. Bedanya dengan transaksi bilateral, bilateral itu transaksinya terjadinya itu di luar bursa. Ya, jadi itu adalah perbedaan antara transaksi bilateral dengan transaksi multilateral. Memang pada saat ini atau banyak sekali masyarakat yang masih melakukan transaksinya itu kebanyakan memang ada di luar bursa. Oke, lalu yang ketiga, ketika kita melakukan transaksi di dalam bursa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di mana kita ada yang namanya penjual dan pembeli atau demand and supply, maka yang namanya spread atau selisih antara jual dan beli itu akan semakin kompetitif ya. Jadi misalnya saya melakukan transaksi di harga 1.000, kemudian ada orang lain misalnya mau transaksi jual misalnya di harga 1.100, nah maka spread yang terjadi di situ adalah 100. Tapi ketika ada orang lain lagi yang mungkin melakukan transaksi mau jual misalnya gitu menawarkan harga di harga 1.050, nah maka spreadnya akan mengecil, yang tadinya itu 100 berubah menjadi 50. Nah, ketika ada orang lain lagi yang melakukan transaksi mau beli ataupun jual yang semakin dekat kayak gitu, nah itulah yang menjadikan bahwa spread itu semakin kompetitif. Maka bisa dimungkinkan kalau kita transaksi di dalam bursa itu bisa terjadi yang namanya spread itu bisa sampai 0. Ya, jadi itu yang menjadi kelebihan dari transaksi ketika kita melakukan transaksinya itu langsung di dalam bursa atau transaksi multilateral itu sendiri.
lalu yang keempat, kelebihannya adalah ketika kita melakukan yang namanya transaksi di dalam bursa, kita akan memiliki yang namanya kebebasan dalam melakukan transaksi atau menentukan sebuah harga. Ya, jadi bedanya mungkin kalau transaksi di luar bursa atau di bilateral, kita akan dibatasin oleh harga-harga yang mungkin sudah ditentukan dari pedagangnya itu sendiri. Ya, nah kalau kita transaksi di dalam bursa itu kita memiliki kebebasan penuh. Sebagai contoh misalnya saat ini harganya itu di harga 1.000. Kita mau melakukan transaksi pembelian di bawah harga 1.000. Misalnya di harga 999,99. Nah, itu diperbolehkan karena kita memiliki kebebasan di situ. Nah, berbeda ketika kita melakukan transaksi di luar bursa. Terkadang kalau kita melakukan transaksi di luar bursa, mereka akan memberikan batasan. Misalnya kita harga sekarang di harga 1.000. Nah, mereka nasabah hanya diperbolehkan ketika atau memasang transaksinya itu diberikan jarak. Misalnya mereka diperbolehkan ketika mau melakukan pembelian atau misalnya pending, misalnya kayak gitu ya, itu di harga misalnya 998 misalnya kayak gitu ya. Nah, itulah yang menjadi pembeda ya. Jadi kita ketika melakukan transaksi di dalam bursa, kita memiliki kebebasan dalam melakukan transaksinya. Kita mau ambil harga atau kita mau masang harga di berapapun itu diperbolehkan. Bahkan kita menawarkan harga ya, atau masuk melakukan pending order misalnya ya, itu di tengah-tengah spread, harga spread kayak gitu, itu pun juga diperbolehkan. Nah, itulah mungkin yang menjadi kelebihan dari transaksi ketika kita melakukan transaksinya itu transaksi multilateral atau transaksinya langsung di dalam bursa. Oke, selanjutnya produk multilateral itu apa aja sih produknya? Jadi saat ini ketika kita bicara produk multilateral yang ada di bursa ICDX, kita memiliki produk multilateral namanya adalah GoEffect. Jadi itu apa sih GoEffect? Jadi GoEffect ini adalah sekumpulan produk yang terdiri dari produk gold, kemudian ada crude oil, lalu yang ketiganya adalah forex. Jadi ketika kita singkat gold, crude oil sama forex itu menjadi GoEffect. Ya, jadi GoEffect ini adalah produk yang ditransaksikan secara langsung di dalam bursa atau produk multilateral. Jadi kalau kita bicara secara produk, sebenarnya itu hampir sama seperti produk-produk yang ada di produk bilateral. Ya, jadi bedanya hanya tempat transaksinya saja. Jadi kalau transaksinya bilateral itu transaksinya ada di luar bursa, tapi kalau kita transaksinya di dalam bursa ya atau produk GoEffect ini itu transaksinya langsung ke dalam bursa itu sendiri. Untuk produk GoEffect sendiri saat ini itu ada dua tipe. Yang pertama adalah produk GoEffect Mini, lalu yang keduanya adalah GoEffect Micro. Bedanya apa sih GoEffect Mini sama GoEffect Micro? Jadi kalau GoEffect Mini itu seperti saya contohkan misalnya kalau kita bicara produk gold, nah itu ukurannya adalah 10 try on. Nah kalau untuk yang di micro itu ukurannya hanya 1 try ounce. Nah karena ini ukurannya kecil, nah tentunya masyarakat bisa nih kalau misalnya mereka memiliki modal yang mungkin terbatas, nah mereka bisa nih melakukan transaksi dengan produk-produk mikro itu sendiri. Jadi dengan adanya produk mikro ini tentunya juga dari sisi modalnya itu sendiri mungkin akan lebih terjangkau, nah sehingga masyarakat bisa melakukan transaksi produk-produk yang ada di bursa ICDX ya, itu bisa melakukan transaksinya di produk GoEffect Micro. Nah dari produk GoEffect Micro itu sendiri, itu sebenarnya kita juga memiliki banyak sekali ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada gold, kemudian ada crude oil, ada forex. Nah dari sisi forexnya sendiri itu kita memiliki banyak banget produk-produknya. Jadi dari yang pertama dari major pair-nya, kemudian yang keduanya kita juga memiliki produk cross rate, lalu yang ketiganya itu kita juga memiliki produk exotic pairs disebutnya ya. Jadi produk-produk eksotik ini yang mungkin menjadi daya tarik juga. Kenapa? Karena produk-produk eksotik ini jarang sekali ditemukan di produk-produk yang ada di produk bilateral. Jadi produk eksotik itu seperti apa sih? Jadi kalau kita ngomongin produk eksotik itu seperti misalnya ada USD Singapura, terus kemudian ada US dollar terhadap misalnya Chinese yuan, kemudian mata uang Korea ya, terus kemudian ada Thailand, ada Malaysia, kemudian ada India. Nah, itu semuanya produk tersebut itu dapat ditransaksikan di produk GoEffect Micro ini. Yang tentunya kalau misalnya produk-produk eksotik itu memang jarang sekali kita temukan di produk-produk yang ada di bilateral itu sendiri. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari produk multilateral itu sendiri. Jadi saya harapkan teman-teman nggak perlu bingung lagi ya. Jadi kalau kita mengenal produk multilateral, kalau misalnya ada yang tanya multilateral itu apa sih, kayak gitu, nggak perlu bingung lagi. Intinya adalah
Produk multilateral itu adalah produk yang transaksinya dilakukan secara langsung di dalam bursa. Udah, itu aja ya. Jadi nggak peduli mau produknya apa, mau produknya gold, crude oil, ataupun forex, atau produk yang lain. Kalau transaksinya dalam bursa, itu adalah transaksi multilateral. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, jangan lupa juga, kalau misalnya mau transaksi produk multilateral, teman-teman bisa langsung menghubungin pialangnya ya. Tentunya pialang yang menjadi member ataupun anggota bursa dari ICDX. Mereka yang memfasilitasi transaksi multilateral dan produknya adalah produk GoEffect itu tadi. Nah, itu bisa membuka akun melalui pialang-pialang tersebut. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk trading produk multilateral. Ayo trading berjangka.